Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan membahas perenungan kita di tengah-tengah situasi. Selalu saya katakan situasi karena situasi selalu berubah-ubah, ya kan? Ada sekarang beberapa isu-isu yang mencoba membuat negara ini menjadi tegang. Ada yang mencoba merusak suasana, ada yang mencoba dengan berbagai macam cara untuk merusak NKRI mungkin. Tetapi kita tetap tabah, kita tetap tegar, kita tetap menjadi pendoa seperti apa yang Yesus perkenankan, karena kita adalah umat-umat yang harus mengaplikasikan kasih yang menjadi sentral ajaran Yesus Kristus di tengah kehidupan kita. Untuk membahas firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami kembali menundukkan kepala kami karena kami tahu bahwasannya kekuatan kami bersumber daripada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwasannya apa yang Tuhan firmankan itu yang membuat kami kuat. Apa yang Tuhan janjikan itu yang membuat kami menjadi orang yang selalu berharap dan berpengharapan teguh kepada satu nama, Yesus Kristus, Sang Penebus kehidupan kami. Ya Bapak, kami ingin mendengar bagian firman-Mu, berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, saya agak terpanggil, tergugah, karena ada kawan tadi yang menuliskan status yang cukup menarik, ya kan? Kalau ke gereja itu ada COVID katanya, maka orang-orang banyak sekali beralasan kalau ke gereja itu ada COVID, takut kumpul dan segala macamnya. Tapi kalau untuk liburan di hotel, melihat promo, dia nggak takut. Untuk liburan rekreasi, begitu sampai ke tempat rekreasi ramai orang, nggak takut. Bahkan tidak memakai protokol kesehatan. Padahal gereja, tempat beribadah, adalah tempat yang mengikuti protokol kesehatan, tapi selalu beralasan. Katanya lebih baik ibadah di rumah. Ibadah di rumah juga ada kendalanya. Tidak benar-benar ibadah, itu yang menjadi kendala utama. Tapi itu adalah teguran untuk kita semua yang ingin saya sapa kehidupan kita melalui firman Tuhan di hari Sabtu. Saya mengerjakan ini hari Sabtu, walaupun mungkin launchingnya hari Minggu. Kita mendengarkan semua sudah Minggu dini hari mungkin, ya kan? Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, renungan kita di pagi dini hari, atau mungkin kita langsung ada yang membuka YouTube ini, nggak apa-apa juga. Sebelum tidur kita merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat pertama sampai ayat ke-7. Saya akan membaca firman Tuhan untuk kita semua. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantara An-Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak
dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, topik kita di hari ini, di part ini, di YouTube kali ini adalah tentang keluarga yang sejahtera yang diminta oleh Yeremia kepada bangsa Israel, dan mungkin sampai kepada kita keluarga-keluarga Kristen abad milenial ini di tahun 2020, bagaimana menjadi keluarga yang sejahtera. Yang pertama yang saya ingin katakan berangkat dari latar belakang, yakni Yeremia memberikan surat khusus kepada tua-tua, nabi-nabi, imam-imam. Dimulai dari kata itu. Artinya surat ini kepada kita, orang yang memiliki pengaruh, kepada orang tua karena dia memiliki pengaruh terhadap anaknya, kepada nabi-nabi, kepada imam-imam, berarti semua orang yang berpengaruh dan dapat mempengaruhi khalayak ramai. Artinya pesan ini agar kita terlebih dahulu dengarkan dan terlebih dahulu aplikasikan. Kepada orang tua, bagaimana menjadi orang tua yang sejahtera. Ada beberapa hal yang dibahas oleh Yeremia di tengah-tengah hidup bangsa Israel walaupun sedang di dalam pembuangan. Yang pertama yang saya lihat nuansanya adalah bersyukur, di mana setiap bangsa yang dibuang dan setiap orang-orang yang sudah dipercayakan oleh Tuhan menjadi orang-orang terpilih, manapun dia berada, tetap menjadi orang yang mampu menunjukkan rasa syukurnya dengan karya yang jelas, dengan karya nyata bekerja tetap bersemangat. Yang menjadi catatan untuk kita kembangkan di tengah hidup berkeluarga, di mana banyak teguran yang disampaikan oleh Yeremia terkhusus kepada kita semua, karena ayat sentralnya jelas. Ayat ke-7 saya akan membacakan sekali lagi untuk kita semua. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kata yang dituliskan oleh Yeremia seringkali kita dengar. Ayat ini menjadi ayat yang paling favorit di beberapa orang, tetapi pemaknaannya mungkin kurang tepat, karena ada hal yang dituliskan dengan huruf besar, kata aku dan buang. Aku menunjukkan Allah yang membuang kita. Artinya kalau kita dapat aplikasikan di tengah hidup kita, kita tidak akan mengeluh lagi dan kita kembali bersyukur. Kalau kita bekerja di satu kantor di mana mungkin value atau reward atau gaji yang kita dapatkan, salary yang kita dapatkan mungkin tidak seperti apa yang kita pikirkan, tetapi kita diminta untuk mendoakan kok, untuk memaksimalkan apa yang kita mampu kerjakan kok, untuk memberi contoh kok. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Dan dimulai sekali lagi, ayat ini dibuka dengan tua-tua, nabi-nabi, imam-imam, dan seluruh bangsa Israel. Artinya kepada orang-orang yang berpengaruh, kepada seluruh orang tua di tengah-tengah bangsa tersebut, kepada seluruh orang-orang yang tanda kutip memiliki pengaruh terhadap jemaat. Maka imam-imam, nabi-nabi atau yang dituliskan tersebut adalah contoh pertama yang menjadi role model yang harus dilihat dengan tidak bersungut-sungut agar membangun kota yang sejahtera. Dengan hal yang kedua, diminta untuk tetap mendoakan. Maka selalu saya katakan di nuansa atau di situasi Indonesia pada saat ini, berbagai goncangan, berbagai organisasi mengeluarkan gelombang keinginannya, tetapi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tetap mempengaruhi
dengan bersikap dengan hati-hati, dengan bersikap seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kasih, dan tidak lupa doamu memiliki pengaruh yang luar biasa. Untuk itu maka kita mengaplikasikan ayat ini di tengah-tengah kehidupan kita, agar hidup kita benar menjadi contoh bagi banyak orang. Karena ada beberapa hal yang juga menarik. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya orang percaya, orang tertebus adalah orang-orang yang aktif, tetap aktif melakukan karya yang baik, tetap aktif melakukan ciptaan-ciptaan yang dapat kita dinikmati dan mungkin juga orang lain nikmati. Bapak Ibu, alangkah indahnya kalau keluarga kita menjadi keluarga pilot project atau keluarga contoh. Di tengah situasi pada saat ini banyak keluarga yang mengeluh, keluarga kita adalah keluarga contoh, keluarga yang selalu bersyukur, keluarga yang selalu berdoa, keluarga yang selalu bergandengan tangan. Kalau diajak diskusi, salah satu atau seluruh anggota keluarga kita tetap memiliki kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat membangun, kalimat-kalimat berpengharapan penuh kepada Sang Pembuang. Karena di ayat 7 Allah pada saat itu mengatakan, aku buang. Allah Yahweh. Kalau di latar belakang ini, Allah Yahweh membuang bangsa Israel ke dalam tanah perbudakan, pembuangan Babel. Artinya kemanapun kita berada, kemanapun kita ditempatkan, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, maka kerjakanlah untuk sejahtera instansi yang menaungi kita, untuk sejahtera orang-orang yang berada di instansi tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, ini yang menjadi perenungan untuk kita semua, agar kita tidak selalu diteror oleh pikiran-pikiran dunia, agar kita tidak selalu beralasan kalau hari ini hari Minggu depan adalah Minggu Advent, kita tetap nuansa Natal selalu harus kita nikmati. Kita tetap bernuansa untuk sukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus, pandemi apapun yang kita hadapi. Itu yang menjadi keindahan sebagai umat terpilih, agar setiap bangsa melihat, oh benar, mereka pemuja dan pemuji Yesus melalui sikap hidup kita. Bukan hanya tutur kata yang kita katakan, bukan hanya teori-teori kebaikan, teori-teori motivasi yang mungkin bisa kita sebarkan, tetapi dengan sikap, dengan perilaku, dengan tetap membangun bait doa di tengah keluarga kita. Keluarga kita akan merasakan kesejahteraan. Sejahtera bukan berarti kaya. Orang yang sejahtera mampu melihat nasi dengan lauk tempe dan mendoakan dengan rasa syukur, menikmati nasi dan lauk tempe. Iya kan? Ada orang yang nasi dengan wah luar biasa di restoran, tetapi mungkin karena sudah terbiasa makan enak. Kalau kita melihat banyak restoran, kalau saya melihat banyak orang yang makan di restoran, pasti ada sisa. Mungkin dia kurang bersyukur dengan apa yang dia makan. Tetapi orang yang selalu bersyukur, apapun yang diberikan Tuhan, thanks God. Itu yang harus kita tunjukkan pertama. Bukan karena melulu urusan materi dunia, bukan karena melulu kita sekarang berada di situasi sulit, orang lain masih bekerja, orang lain memiliki harta, terlampau jauh kita berpikir ke situ. Maka kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan, keluargamu sejahtera karena dibuka dengan contoh yang kita lakukan. Kita juga membangun mesbah doa, kita juga memiliki rasa syukur yang tinggi, kita juga menjadi laskar-laskar Kristus yang melakukan kebaikan-kebaikan Kristus, yang melakukan karya-karya. Bapak Ibu saudara-saudari,
kembali ke dalam kebenaran firman-Nya. Maka bangun keluarga kita menjadi keluarga yang sejahtera. Jangan kau hanya menjadi orang yang mendikte untuk ibadah-ibadah engkau tidak beribadah. Jangan kau hanya menjadi orang yang mendikte belajar, engkau juga lupa belajar. Karena kenapa saya berani mengatakan demikian? Banyak orang tua nyuruh anaknya belajar, tetapi dia tidak tahu mungkin anaknya sedang mengalami kesulitan. Maka sebagai engkau orang tua yang juga pelajar, ajarkan anak. Lihat, bimbing apa kesulitannya. Itu yang terpenting. Itu keluarga yang sejahtera. Kembali ke dalam kebenaran firman-Nya. Engkau akan semakin merasakan Tuhan Yesus tetap menyertai hidupmu. Di apapun situasi, engkau tetap bersyukur. Di pandemi apapun, engkau tetap menunjukkan karakter Kristus hidup di dalam hidupku. Maka aku akan menjadi pelaku-pelaku yang benar menjalankan kebenaran firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas perenungan firman-Mu. Ajari kami Tuhan selalu belajar, dan ajari kami Tuhan selalu menjadi contoh. Ajari kami Tuhan dimanapun Engkau membuang kami, pekerjaan apapun yang kami lakukan. Ajari kami Tuhan untuk tetap menunjukkan karya terbaik. Talenta yang Tuhan percayakan, kami berikan secara utuh, karena kami bekerja untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan hanya melulu melihat apa yang kami dapatkan, bukan hanya melihat salary yang kami dapatkan, tetapi kami ingin melakukan demi kemuliaan Yesus Kristus yang sudah menebus kami dari lumpur dosa. Ya Bapa, inilah kami keluarga-keluarga-Mu. Biarlah kami tetap berada di dalam naungan kasih Kristus. Jaga kami Tuhan, dan motivasi hidup kami selalu. Kami ingin tetap menjadi tempat ibadah. Kami ingin tetap menjadi alat-Mu Tuhan untuk melakukan aktivitas kami. Menunjukkan seluruh hidup kami adalah ibadah mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Diskusi seputar kehidupan, cinta, dan teologi. Ada Alkitab, ada kopi. Teras yuk.